Gairah liar ayah mertua, bab 27, bab akhir. Begini, maaf saya cerita hanya sama Bu Tuti saja. Karena Bu Tuti sudah saya anggap saudara sendiri dan Bu Tuti bisa menjaga rahasia. Iya cerita saja Bu, saya sudah nggak sabar pengin dengar. Saya mau tanya tentang suaminya Bu Lisa. Bapak Rian? Tanyaku sedikit kaget. Iya Pak Rian. Kenapa dengan Pak Rian? Bu? Tanyaku penasaran. Kemarin malam badan saya sakit semua. Nah? Katanya kan suami Bu Lisa itu bisa pijat. Saya mau tanya sama Bu Tuti, apa benar Pak Rian bisa mijat? Bu Tuti apa pernah minta pijat sama Pak Rian? Dulu pernah 1 kali. Wah! Gimana Bu Tuti waktu dipijat sama Pak Rian? Iya Bu, tapi saya nggak boleh sama suami saya minta pijat lagi. Ucapku lirih. Loh, kenapa katanya? Nggak tahu. Mungkin karena Pak Rian ganteng, ucapku sambil tersenyum. Saya pamit pulang dulu ya, Bu Tuti. Oh iya Bu. Maaf sudah ganggu waktunya Bu Tuti. Kata Bu Rani kemudian berdiri dari duduknya. Nggak apa-apa kok Bu, ucapku tersenyum. Setelah Bu Rani pulang, aku mencari keberadaan ayah mertuaku. Aku lihat ayah tidur bersama Ica di dalam kamar. Melihat mereka berdua tidur, aku pergi ke ruang televisi. Aku pun menyalakan televisi dan berbaring. Saat aku akan memejamkan mataku, tiba-tiba saja aku merasakan ada yang meraba betisku. Seh! Aku kaget melihat ayah sudah duduk di sampingku. Aku beranjak dari tidurku. Lama sekali tamunya, kata ayah. Bu Rani tetangga sebelah ya. Ada perlu apa? Sepertinya penting sekali. Biasalah ya, urusan ibu-ibu. Oh. Gimana mau lanjut sayang? Sudah jam berapa ini? Sebentar lagi Mas Sugeng pulang. Masih lama? Cukuplah buat kita melepas kangen, kata ayah sambil tersenyum nakal. Sepertinya ayah sudah menahan yang sudah tidak terkendali. Dan tiba-tiba ayah mendorongku hingga aku tidur di sofa. Lalu ayah menindihku. Mataku terpejam siap menerima serangan dari ayah. Dan saat ayah akan membuka dasterku. Mam. Suara Ica memanggilku dari depan pintu kamar. Dengan panik aku mendorong tubuh ayah. Aku bergegas menghampiri putri kecilku. Anak mama sudah bangun. Mau makan? Nah? Tanyaku sambil menggendong Ica. Ica hanya mengangguk pelan menjawab pertanyaanku. Yah, Tuti mau siapin makan Ica dulu ya. Iya. Kata ayah sedikit kesal. Sabar. Yah. Ucapku sambil menggendong Ica pergi ke dapur. Kurang lebih 30 menit aku menyuapi Ica makan. Ayah jaga Ica dulu Tuti mau ke dapur. Ayah mau dibuatkan kopi? Nggak usah sayang. Ayo ayah sudah nggak tahan sayang. Tuti mau cuci piring dulu sebentar. Nggak usah. Kata ayah dengan tegas. Ica main dulu. Ya. Ucapku sambil memberikan mainan kepada putri kecilku. Ayo ke kamar sayang. Biar Ica main di sini dulu. Kata ayah. Ayo cepat sayang. Kata ayah sambil menarikku. Aku pun menuruti ajakan ayah untuk pergi ke kamar. Setelah di dalam kamar ayah menutup pintu kamar dan menguncinya. Kesini sayang. Kata ayah sambil membawaku ke atas tempat tidur. Kemudian ayah merebahkan tubuhku di atas ranjang. Ayah, Ica kasihan sendirian, ucapku lirih. Sebentar saja sayang. Lalu ayah mulai menjalankan aksinya. Akhirnya ayah mulai melepas semua secara perlahan. Aku mulai mengikuti dengan apa yang akan ayah lakukan kepadaku. Saat ayah akan membuka pakaiannya. Ica kok main sendirian? Mama kemana nak? Betapa kagetnya aku mendengar suara Mas Sugeng. Seketika suamiku sudah berada di depan kamar. Tampak wajahnya terkejut melihat aku dan ayah mertuaku telanjang bulat di atas ranjang. Apa yang kalian lakukan? Kata suamiku dengan wajah memerah seakan menahan amarahnya. Aku nggak melakukan apa-apa, Mas. Tadi aku kerokin ayah, ucapku dengan terbata-bata.
Iya, ayah minta kerokin ke istrimu, geng. Ucap ayah mertuaku sembari memakai pakaiannya. Kerokin tapi kamu telanjang juga, kata suamiku melihat ke arahku. Tadi, setelah aku kerokin ayah, aku minta pijat sama ayah, ucapku. Sudahlah. Kamu pikir aku bodoh. Kamu pikir aku percaya dengan alasan kamu itu, kata suamiku. Suamiku menghampiriku dan ingin menamparku. Tapi dia tidak melakukannya. Kamu jahat, ucapnya. Kemudian dia keluar dari kamar dan pergi ke ruang televisi. Aku pun menghampiri suamiku dan duduk di sampingnya. Mas, ucapku lirih. Mas, jangan marah, aku bisa jelasin semuanya, ucapku sambil menatap suamiku. Pergi kamu Tut, jangan dekat-dekatku. Sebelum kesabaranku habis, aku nggak mau marah di hadapan Ica. Tapi kamu nggak marah kan, Mas? Ujarnya. Nggak, asal kamu jujur sama aku, kata suamiku. Jujur apa, Mas? Jujur, apa yang kamu lakukan sama ayah di kamar, kata suamiku. Aku kerokin ayah, katanya ayah masuk angin. Jadi ayah minta kerokin aku, ucapku meyakinkan suamiku. Hebat sekali alasan kamu ya, kata suamiku sambil tersenyum sinis. Aku kan sudah bilang, aku nggak marah asal kamu jujur, ucap suamiku. Tapi kamu jangan marah ya, aku akan jujur semuanya, ucapku lirih. Iya, kata suamiku singkat. Aku diam sejenak dan menghela nafas panjang. Berat sekali rasanya menceritakan apa yang terjadi antara aku dan ayah mertuaku. Hingga beberapa saat aku terdiam, mulut rasanya seperti terkunci. Berat rasanya mengatakan semuanya kepada suamiku. Kamu melakukan hubungan badan sama ayah? Tanya suamiku menatap ke arahku. Aku terdiam dan tidak menjawab. Cepat jawab, bentak suamiku dengan nada tinggi. Aku tetap tidak berani berkata jujur di hadapan suamiku. Aku hanya mengangguk pelan. Melihat aku mengangguk, suamiku menghela nafas panjang. Seakan tidak percaya dengan apa yang aku lakukan. Kamu melakukan baru kali ini atau sudah sering? Tanya suamiku lagi. Baru kali ini, Mas, ucapku lirih. Jujur, bentak suamiku. Iya, Mas, ucapku lirih. Kemudian suamiku beranjak dari duduknya dan menuju ke kamar tidur. Benar ayah sama Tuti hanya melakukan sekali? Tanya suamiku kepada ayah yang berada di dalam kamar. Iya, geng. Terdengar suara ayah menjawab dari dalam kamar. Setelah itu suamiku kembali duduk di ruang televisi. Kali ini duduknya sedikit menjauh dariku. Gila kamu ya, ucap suamiku. Maafkan aku, Mas, ucapku. Saat itu aku pandangi wajah suamiku, dan tidak terasa air mataku menetes membasahi pipiku. Ingin rasanya memutar waktu kembali agar aku tidak melakukan hal bodoh ini. Suamiku terdiam sambil memejamkan mata. Nafasnya tidak beraturan seperti menahan marah. Mas, aku memanggil suamiku. Kamu marah, Mas? Aku nggak marah. Tapi mulai saat ini kita bukan suami istri lagi. Aku menceraikanmu, kata suamiku menatap tajam ke arahku. Sontak aku terkejut dan ternganga. Mendengar perkataan suamiku, mustahil rasanya suamiku akan menceraikanku. Aku menangis dan bersujud di kakinya, memohon agar dia membatalkan rencananya itu. Tapi dia tetap ingin berpisah denganku. Bagai petir di siang hari menyambar di atas kepalaku, tubuhku lemas tak berdaya. Badanku terasa gemetar, bibirku tidak dapat berkata apa-apa lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin meninggalkan suami dan anakku. Maafkan aku, Mas. Aku hilaf, ucapku bersimpuh di kaki suamiku. Kenapa kamu tega melakukan itu kepadaku? Kata suamiku. Aku hilaf, Mas. Aku melakukannya karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu. Aku juga butuh kasih sayangmu. Aku juga butuh kehangatanmu, ucapku sambil menangis. Tapi kenapa harus dengan ayah? Kata suamiku. Aku juga nggak tahu kenapa aku sampai melakukannya dengan ayah.
ucapku. Aku sibuk dengan pekerjaan ini semua demi keluarga kita. Kita nggak akan punya rumah, mobil dan sebagainya jika aku tidak giat bekerja. Tapi kenyataannya apa? Kamu melakukan hal yang hina dengan ayah. Kelakuanmu seperti binatang, kata suamiku mencurahkan isi hatinya dengan emosi. Aku juga tidak lupa dengan kebutuhan biologis kita. Tapi kamu selalu menolak ketika aku ajak. Apa jangan-jangan kamu melakukannya sudah lama? Bukan kali ini saja? Kata suamiku. Aku terdiam mendengar perkataan suamiku. Kenapa diam? Benar kamu melakukannya sudah lama? Tanya suamiku lagi. Enggak, Mas, ucapku lirih. Ayah minta maaf, geng. Ini semua karena ayah. Istrimu tidak bersalah. Tolong maafkan istrimu, ujar ayah mertuaku. Sudahlah, aku sudah tidak pedulikan itu. Cepat ayah pulang. Sugeng gak akan menceritakannya kepada ibu. Sugeng gak mau melukai hati ibu, kata suamiku. Kemudian ayah mertuaku pergi ke kamar, mengambil barang-barangnya dan pergi dari rumahku. Sekarang kamu bereskan barang-barangmu. Aku antar kamu ke rumah orang tuamu, ujar suamiku kepadaku. Tapi, Mas, aku sayang sama kamu. Apa kamu gak kasihan sama anak kita jika kita berpisah? Ucapku memohon kepada suamiku. Aku lebih kasihan jika anakku punya ibu seperti kamu. Mas, aku mohon maafkan aku. Beri kesempatan aku bertaubat. Beri kesempatan aku satu kali. Aku berjanji akan menjadi istri yang baik. Aku berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk anak kita. Maaf, aku nggak bisa. Cepat bereskan barang-barangmu. Aku berlutut dan bersimpu di kaki suamiku. Tapi dia mendorongku dengan kakinya. Jangan bikin aku melakukan kekerasan, ujar suamiku. Aku sayang sama kamu, Mas, ucapku sambil menangis. Kita cerai. Kamu dengarkan? Kita cerai. Kata suamiku dengan suara lantang. Suamiku pergi ke kamar dan mengeluarkan semua barang-barangku. Kemudian dia memasukkannya ke dalam koper besar. Ayo aku antar kamu pulang, ujar suamiku. Enggak, Mas. Aku nggak berani pulang, ucapku sambil menangis. Kamu mau tinggal di sini? Ingat kita bukan suami istri lagi. Aku nggak berani bertemu dengan orang tuaku. Mas, tolong, maafkan aku. Kamu berani melakukan hal hina dengan ayah. Tapi kenapa bertemu orang tuamu tidak berani? Inilah akibat dari kelakuanmu sendiri. Aku hanya bisa menangis. Apalagi saat melihat Ica anakku yang juga ikut menangis. Mam, kata Ica memelukku. Suamiku membawa koper yang berisi barang-barangku ke depan teras rumah. Aku mencoba mencegahnya. Tapi dia tetap dengan pendiriannya. Karena begitu ributnya sampai Bu Rani dan Mas Dika datang ke rumah. Ada apa, Mas? Tanya Mas Dika kepada suamiku. Enggak ada apa-apa, Mas, jawab suamiku kepada Mas Dika. Kemudian Mas Dika dan Bu Rani pergi dari rumahku. Mungkin mereka khawatir karena aku menangis sangat kencang. Setelah itu suamiku memaksaku untuk masuk ke dalam mobil. Aku nggak mau pisah sama kamu, Mas, ucapku. Kita bicarakan di rumah kamu, kata suamiku. Mas, aku minta maaf, kataku. Iya aku maafkan. Ayo masuk ke dalam mobil. Ica ayo masuk, kata suamiku. Kami pun pergi menuju ke rumahku. Di perjalanan aku tidak henti-hentinya menangis. Menyesali perbuatanku. Sungguh bodoh diriku mengkhianati suamiku yang begitu baik. Aku sangat menyesal atas perbuatanku. Aku sangat terpukul dan merasa bersalah saat itu. Tidak seharusnya aku melakukan perbuatan sebiadab itu. Nasi sudah menjadi bubur. Aku hanya bisa menangisi kesalahanku. Aku menyesal telah mengkhianati suamiku yang ternyata baik dan setia. Kejadian itu seolah memberi tamparan sangat keras kepadaku. Pelajaran yang sangat berharga untukku. Bahwa menghabiskan waktu bersama dengan pasangan sangat penting bagi sebuah keluarga. Keluarga itu harus diutamakan. Jangan mudah menuruti hawa nafsu. Keterbukaan antara suami istri sangat penting untuk membangun kepercayaan. Aku sadar akan kegilaanku.
Aku menyebutnya gila karena aku sendiri pun bingung. Kenapa aku bisa seperti itu dan mengkhianati suami yang begitu tulus mencintaiku? Sesampainya di rumah, Mas Sugeng menceritakan semua kejadian yang aku lakukan kepada orang tuaku. Orang tuaku sangat kecewa kepadaku, terutama ayahku. Beliau tidak percaya dengan apa yang terjadi. Mas Sugeng mengutarakan keinginannya untuk bercerai denganku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa menyesal dan menangis. Setelah itu Mas Sugeng berpamitan kepada orang tuaku. Mas Sugeng juga membawa Ica pergi. Saat Mas Sugeng pergi, seketika itu aku bersujud di kaki ibuku. Air mata berlinang hingga menetes di kaki ibu. Aku cium kaki ibuku dan meminta maaf kepadanya. Isak tangis dan terseduh aku terus mencium kakinya. Aku minta maaf, Bu, begitu ucapku dengan tangis terisak. Tangan ibu mengusap kepalaku dan memberikan pengampunan kepadaku atas semua kesalahan yang aku lakukan. Sudah, jangan menangis lagi. Mudah-mudahan rezeki MU dilancarkan ke depannya. Demikian ucapan doa ibu padaku. Setelah itu aku memulai kehidupan baru dengan menyandang status sebagai seorang janda. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa kebohongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan bantu support channel Novel Romantis dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Gairah liar ayah mertua, bab 27, bab akhir. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang jauh dari kata sempurna. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik kata-kata maupun pengucapan dalam membacanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, bahwa kebohongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Jangan lupa tonton cerita lainnya, dan bantu support channel Novel Romantis dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.